Assalamualaikum sahabat Monet Kreatif. Bayangkan TKI Aceh dibayar 90 juta merawat majikan Australia lumpuh. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk dukung kami dengan like dan subscribe channel Monet Kreatif, agar kami selalu semangat dalam berbagi cerita menarik lainnya. Bagi yang like dan subscribe ke channel ini, kami doakan semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita mulai ceritanya. Arga, pemuda 24 tahun asal Meranti menatap keluar jendela pesawat yang mulai menuruni ketinggian. Perjalanan panjang dari pelabuhan Meranti ke New Haven, Australia terasa seperti mimpi. Ia bukan orang kaya. Bahkan untuk bisa berangkat ke negeri kanguru ini, ia harus meminjam uang dari pamannya. Tapi tawaran pekerjaan ini terlalu besar untuk ditolak. Menjadi perawat pribadi seorang wanita lumpuh asal Australia dengan gaji 90 juta rupiah per bulan. Jumlah itu bisa mengubah hidupnya dan keluarganya di kampung. Saat tiba di bandara, ia dijemput oleh seorang pria tua sopir pribadi majikannya. "Nama saya Pak Darwin, ikut saya, Isabella sudah menunggu," katanya datar. Mobil hitam mewah membawa Arga ke pinggiran kota New Haven ke sebuah rumah besar, berpagar besi hitam dan taman luas yang tertata rapi. Begitu masuk, Arga mencium aroma antiseptik yang menyelimuti ruangan. Isabella, wanita berusia sekitar 40 tahun, dengan rambut pirang pucat dan mata tajam kebiruan, duduk di kursi roda di ruang tamu yang sunyi. Ia tidak mengulurkan tangan, hanya menata Arga dari ujung kepala hingga kaki. "Kamu Arga?" Suaranya dingin seperti tidak memerlukan kehadiran siapapun. Arga menunduk sopan. "Iya, saya Arga. Senang bertemu dengan Anda, Miss Isabella. Hari pertama terasa berat." Isabella tampak tidak peduli, hanya memberi instruksi singkat dan tidak pernah menatap matanya. Ia bahkan sempat berkata, "Aku tak butuh dikasihani, aku hanya butuh kamu bekerja sesuai kontrak." Arga menelan ludah, mencoba memahami. Ia tahu luka orang tak selalu tampak di permukaan. Malam harinya, saat ia berdoa di kamar kecil yang disediakan untuknya, Arga hanya bisa berkata dalam hati, "Ya Allah, beri aku kekuatan. Aku tak tahu apa yang menantiku di sini, tapi aku yakin tak ada yang kau takdirkan tanpa alasan." Ia tidak tahu bahwa hidupnya akan berubah bukan karena uang, tapi karena sesuatu yang lebih besar. Cinta yang tak terduga. Bagian 2. Keheningan dan canggung. Hari-hari pertama Arga di rumah Isabella dipenuhi kesunyian dan kecanggungan yang menggantung seperti kabut. Isabella tidak banyak bicara, bahkan saat Arga dengan sabar membantunya berpindah dari kursi roda ke tempat tidur. Ia tetap dingin, seakan ingin menunjukkan bahwa dirinya tetap kuat meski tak bisa berjalan. Setiap pagi Arga bangun sebelum matahari terbit. Ia menyiapkan sarapan, membersihkan rumah, memastikan obat Isabella diminum tepat waktu, dan kadang mengantar Isabella keluar rumah untuk sekadar menghirup udara pagi. Tapi Isabella tetap menjaga jarak. Satu-satunya komunikasi antara mereka hanyalah permintaan perintah atau sekadar keluhan singkat. "Aku tidak suka telur setengah matang, masak lagi," kata Isabella suatu pagi dengan nada tajam. Arga tidak membantah, meski ia tahu ia sudah memasaknya sesuai permintaan. Ia hanya menjawab pelan, "Maaf, saya akan buatkan yang baru." Namun kejadian di hari kelima membuat Arga mulai mengerti bahwa di balik tatapan tajam Isabella ada luka yang belum sembuh. Siang itu, saat Isabella hendak pindah dari sofa ke kursi roda, tangannya terpeleset dan tubuhnya hampir jatuh ke lantai. Dengan sigap Arga menangkapnya. Namun yang ia dapat hanyalah bentakan. "Jangan sentuh aku," Isabella berteriak dengan mata berkaca-kaca, nafasnya memburu, seakan sedang melawan sesuatu dalam dirinya sendiri. Arga menatapnya dengan bingung, namun tak membalas sepatah kata pun. Ia mundur perlahan, memberi ruang Isabella menggenggam roda kursinya sendiri, dan berusaha mengangkat tubuhnya meski gemetar. Sore harinya Pak Darwin, si sopir tua, menghampiri Arga di dapur dengan suara pelan. Ia berkata, "Dia tidak selalu seperti itu, Nak. Suaminya meninggal 2 tahun lalu dalam kecelakaan yang sama yang membuatnya lumpuh. Sejak saat itu, Isabella menutup diri dari dunia.
Arga mengangguk pelan memahami, tapi malam itu ia duduk lama di serambi belakang rumah, memandang langit Australia yang sunyi dan bertanya dalam hati, apa aku sanggup bertahan di sini? Bukan karena pekerjaan ini berat, tapi karena hatiku mulai ikut terluka. Melihat dia tak lagi percaya pada kebaikan, ia tidak tahu bahwa luka Isabella perlahan-lahan akan membuka pintu yang tak pernah ia bayangkan. Pintu menuju hati seorang wanita yang kehilangan arah dan perlahan mulai menemukan harapan di dalam dirinya. Bagian 3, kilasan masa lalu. Sudah lebih dari 2 minggu Arga menjalani rutinitasnya di rumah besar itu. Ia mulai terbiasa dengan aroma antiseptik di lorong rumah, suara mesin pemanas, dan sikap dingin Isabella yang seperti tak pernah mencair. Setiap pagi ia bangun sebelum matahari muncul, menyiapkan sarapan, membantu Isabella berpindah tempat, menemani terapi ringan, dan membersihkan ruangan. Namun, semua itu terasa seperti bekerja untuk bayangan. Isabella tak pernah benar-benar hadir secara emosional. Malam itu, hujan deras turun membasahi New Haven, membawa hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Listrik mendadak padam. Rumah besar itu mendadak gelap gulita. Hanya cahaya kilat sesekali menerangi kaca jendela. Arga yang sedang membereskan dapur segera berlari ke lantai 2. Ia tahu Isabella kesulitan bergerak sendiri di tengah gelap. Saat sampai di depan kamar, pintu sedikit terbuka. Ia mengetuk pelan lalu memanggil, "Miss Isabella, Anda baik-baik saja?" Samar dari dalam terdengar suara lemah, "Masuk saja." Arga masuk perlahan. Cahaya remang dari jendela memperlihatkan Isabella duduk di kursi rodanya menghadap hujan. Ia tampak rapuh, jauh dari citra wanita kuat yang selalu memerintah. Rambut pirangnya sedikit berantakan, matanya kosong menatap derasnya air yang jatuh dari langit. "Kamu tahu, aku dulu suka hujan," katanya pelan, nyaris berbisik. "Saat kecil, ayah selalu izinkan aku main lumpur. Aku akan tertawa basah kuyup dan ibu hanya geleng-geleng kepala." Arga duduk di lantai bersandar pada dinding, menatap wanita itu dengan rasa hormat. "Lalu kenapa sekarang tidak suka lagi?" Isabella menarik napas dalam. "Suamiku Rafael meninggal saat kami sedang berkendara pulang dari restoran. Mobil kami tergelincir karena hujan, jatuh ke jurang kecil. Dia tewas di tempat, aku selamat tapi tidak sempurna lagi. Kaki ini, anak dalam kandungan, semuanya hilang." Hening. Suara hujan menambah sendu. Air mata Isabella mulai jatuh, lambat namun pasti. Untuk pertama kalinya sejak Arga tiba, wanita itu menunjukkan dirinya yang sesungguhnya, patah dan lelah. "Aku benci dikasihani. Semua orang datang hanya karena uang. Bahkan beberapa suster sebelumnya bersikap manis, lalu pergi saat tak mendapat apa yang mereka mau. Kamu pun mungkin begitu, hanya tahan karena dibayar tinggi." Arga mengangkat wajahnya, menatap Isabella dengan tatapan tenang. "Saya datang memang karena butuh pekerjaan, Miss. Saya ingin membantu orang tua di kampung. Tapi saya bertahan karena saya melihat seseorang yang bukan butuh belas kasihan, tapi butuh teman bicara. Butuh seseorang yang tidak lari." Saat dia menangis, Isabella terdiam. Kata-kata Arga menembus pertahanannya. Dalam sekejap, sesuatu berubah. Dinding yang selama 2 tahun ia bangun mulai retak sedikit demi sedikit. "Maafkan aku," bisiknya lirih. Arga tidak menjawab. Ia hanya tersenyum tipis lalu menatap jendela. Di luar hujan belum reda, tapi di dalam rumah itu untuk pertama kalinya kehangatan mulai tumbuh. Bagian 4, kepercayaan dan jarang tersenyum. Sejak malam hujan itu, suasana rumah Isabella mulai berubah. Meskipun masih banyak jeda dalam percakapan, ada nuansa baru yang mulai tumbuh. Keheningan di antara mereka tak lagi terasa beku. Isabella, meski masih tertutup, mulai mengizinkan dirinya berbagi hal-hal kecil dengan Arga. Ia bercerita tentang masa mudanya di Melbourne, tentang impian menjadi guru, dan tentang suaminya, Rafael yang semasa hidup sangat mencintainya. Namun perubahan tak datang tanpa hambatan. Pada suatu pagi, saat Arga sedang mengganti perban di kaki Isabella, yang luka akibat gesekan kursi roda, tiba-tiba wanita itu menepis tangannya. "Jangan terlalu lembut, aku bukan boneka porselen," katanya tegas.
Dengan nada tenang, Arga menunduk lalu berkata, "Saya lembut bukan karena menganggap Anda rapuh, Miss, tapi karena saya menghormati rasa sakit yang tak kelihatan." Isabella terdiam. Tak ada bantahan, tak ada balasan. Hanya busa napas panjang dan tatapan mata yang tak lagi setajam biasanya. Bagian 5. Senyum pertama. Hari berganti. Sore itu, Isabella meminta Arga menemaninya keluar ke taman kecil di halaman belakang. Ini pertama kalinya sejak kedatangannya, Isabella memintanya untuk sesuatu yang bukan tugas rutin. Di bawah pohon eukaliptus tua, Isabella berkata, "Kamu mengingatkanku pada Rafael. Dia juga orang yang tidak suka bicara banyak, tapi tindakannya selalu jujur." Arga hanya tersenyum kecil. "Maksudmu?" tanyanya Isabella. Sedikit terangkat alisnya. Arga buru-buru mengalihkan pandangan, sedikit salah tingkah. "Maksud saya mencintai dalam diam." Maaf jika terdengar aneh. Namun, Isabella tersenyum samar. Senyum pertamanya sejak mereka bertemu. Bagian 6, bisikan hati. Tapi ketenangan itu tidak bertahan lama. Malam harinya, Pak Darwin memanggil Arga ke garasi dengan suara pelan. Ia berkata, "Hati-hati nak, Isabella bukan wanita sembarangan. Banyak pria yang jatuh hati padanya dulu, dan banyak juga yang akhirnya terluka." Arga mengangguk mencoba memahami maksud Graham. Namun dalam hati ia mulai gelisah. Apakah perasaan yang mulai tumbuh di hatinya adalah kesalahan? Apakah ia sedang melangkah ke arah yang hanya akan membuat luka baru, baik bagi Isabella maupun dirinya sendiri? Malam itu, sebelum tidur, Arga menatap langit-langit kamarnya. Suara jangkrik di luar menemani pikirannya yang berkecamuk. Ia tahu hubungannya dengan Isabella mulai berubah arah. Namun arah itu belum tentu diterima dunia. Dan di luar pintu kamarnya, Isabella duduk sendiri di kursi rodanya, menatap tangannya yang mulai gemetar, bukan karena lemah tetapi karena takut. Ia takut hatinya yang dulu mati mulai berdetak lagi. Bagian 7. Ujian cinta. Seiring waktu, hubungan antara Isabella dan Arga semakin akrab. Isabella tak lagi menolak saat Arga membantunya berpindah dari kursi roda ke tempat tidur. Bahkan kadang ia melempar senyum kecil saat Arga menyelipkan selimutnya di malam hari. Obrolan mereka pun mulai ringan tentang makanan, masa kecil, sampai kisah lucu di kampung halaman Arga di Meranti. Namun di balik semua itu, ada perasaan yang makin hari makin tumbuh. Tanpa disadari, Arga mulai merasa ada degup berbeda tiap kali melihat Isabella tertawa. Begitu pula Isabella yang makin terbiasa mencari keberadaan Arga tiap pagi. Tapi keduanya diam seakan takut bahwa kata-kata akan merusak segalanya. Hingga pada suatu siang konflik itu benar-benar datang. Seorang wanita muda berambut pirang datang ke rumah. Namanya Sofia, keponakan dari mendiang suami Isabella. Penampilannya modis dan sikapnya keras. Tanpa basa-basi, ia menatap tajam ke arah Arga begitu bertemu di ruang tamu. "Kamu yang sekarang tinggal di sini, pembantu atau pacar baru tanteku?" Sofia menegur Arga dengan nada curiga. Arga sedikit terkejut tapi menjawab sopan. "Saya perawat pribadi Miss Isabella. Sudah hampir 2 bulan saya bekerja di sini." Sofia tertawa pendek, sinis. "Perawat? Sepertinya terlalu muda dan tampan untuk itu. Jangan sampai Isabella jatuh cinta lagi. Kamu tahu dia terlalu sering terbakar oleh hatinya sendiri." Isabella yang mendengar dari balik pintu segera menyahut, "Cukup Sofia, jangan berbicara seperti itu di rumahku." Namun benih kecurigaan telah ditebar sejak kedatangan Sofia. Bagian 8, pilihan terberat Isabella kembali berubah. Ia menjadi lebih pendiam, lebih menjaga jarak. Bahkan untuk hal-hal kecil, seperti meminta tolong mengambil selimut, ia memilih memanggil Pak Darwin. Arga merasa bingung. Ia tak paham apa yang salah. Hingga suatu malam, Isabella akhirnya bicara. "Aku tak ingin kamu disakiti oleh pandangan orang, Arga. Dunia tak akan mengerti. Seorang wanita lumpuh, janda jatuh cinta pada pemuda dari negeri jauh." Arga terdiam lama sebelum menjawab. "Saya tidak peduli pada dunia, Miss Isabella. Yang saya peduli adalah Anda." Isabella memejamkan mata. Kata-kata itu menyentuhnya, tapi ketakutannya lebih kuat dari harapannya. "Lebih baik kamu pergi, Arga.
Kita hentikan ini sebelum perasaan itu tumbuh lebih dalam. Arga menatap wanita itu dalam-dalam. Matanya berkaca, tapi ia tahu inilah kenyataan yang pahit. Cinta kadang harus diundurkan, bukan karena tak ada rasa, tapi karena dunia belum siap menerima dua hati yang berbeda. Malam itu, Arga berkemas. Ia tak tahu kemana akan pergi, tapi ia merasa harus memberi waktu dan jarak. Sementara Isabella duduk sendiri di balik tirai memandangi koper Arga yang menghilang di balik pintu. Untuk pertama kalinya setelah 2 tahun, air matanya jatuh. Bukan karena kehilangan masa lalu, tapi karena kehilangan harapan yang baru saja tumbuh. Sudah 3 hari sejak Arga meninggalkan rumah Isabella, rumah besar itu kembali sunyi seperti dulu. Tak ada suara langkah lembut di pagi hari, tak ada teh hangat di taman belakang, tak ada senyum tenang yang mengucap good morning Miss Isabella. Hanya ada suara kursi roda yang berdejit pelan, dan hati yang dipenuhi penyesalan. Isabella lebih banyak berdiam di kamar. Makan hanya setengah, tidur tak nyenyak. Pak Darwin yang biasanya tak banyak bicara, akhirnya mendekat padanya. Siang itu ia berkata tulus, "Aku sudah lihat banyak orang datang dan pergi dari hidupmu, Miss, tapi yang ini dia berbeda." Isabella memalingkan wajah. "Justru itu masalahnya, Pak Darwin. Dia terlalu tulus dan aku terlalu rusak." "Bukan kamu yang rusak," Pak Darwin menatapnya. "Kamu hanya belum memaafkan dirimu sendiri." Hari itu juga, diam-diam Isabella menyuruh sopirnya pergi mencari Arga. Tapi sulit, alamatnya formulir hanya menunjukkan Meranti, Indonesia. Ia tak tahu bagaimana menghubunginya. Tak ada nomor ponsel, tak ada akun media sosial. Tapi takdir kadang punya caranya sendiri. Bagian 9, pertemuan kembali. Hari kelima, Isabella yang sedang duduk di taman belakang mendengar suara pintu pagar dibuka dengan keras. Suara langkah tergesa-gesa mendekat. Dan saat ia menoleh, di sanalah Arga dengan wajah lelah. Pakaian sedikit berdebu, dan napas tersengal. "Aku ke bandara dulu, Miss Isabella," katanya cepat. "Tapi aku balik lagi. Aku nggak bisa tenang. Aku nggak bisa jauh dari rumah ini, dari kamu." Isabella menatapnya bingung, matanya mulai basah. "Aku bukan siapa-siapa, Arga. Aku cacat, aku tua. Kamu membuatku ingin menjadi lebih dari sekadar perawat, Miss Isabella. Aku nggak peduli kata orang. Aku cuma peduli kamu dan hati kamu." Isabella menangis, tak kuat menahan. Ia memundurkan kursi rodanya dan berkata pelan, "Kalau begitu, datanglah ke sini." Arga melangkah maju, dan dalam pelukan pertama itu tak ada yang sempurna. Seorang wanita di kursi roda dan pemuda dari negeri jauh. Tapi justru di ketidaksempurnaan itulah cinta mereka menemukan tempat pulang. Bagian 10, badai baru. Namun tak semua orang setuju. Keesokan harinya, Sofia kembali dengan surat peringatan dari pengacara keluarga. Ia ingin mengajukan pemindahan hak pengawasan rumah, menuduh Isabella sudah tidak sehat secara mental karena jatuh cinta pada pembantunya. Arga dan Isabella kini dihadapkan pada badai baru. Mereka harus memilih menyerah pada tekanan keluarga dan masyarakat atau melawan demi kebahagiaan yang tak biasa. 2 minggu berlalu sejak Sofia membawa ancaman hukum ke rumah Isabella. Tekanan demi tekanan datang silih berganti. Media lokal mulai mencium kabar soal janda kaya lumpuh yang jatuh cinta pada perawat muda dari Indonesia. Isabella tak keluar rumah. Arga berhenti keluar ke kota. Mereka hidup di balik tirai dan sunyi. Namun cinta yang sudah teruji, diam dan jarak kini sedang diuji oleh dunia. Bagian 11. Keputusan besar. Suatu pagi, Isabella mengajak Arga duduk di taman belakang. Di tangannya sebuah surat terbuka dari pengacara keluarga yang menyarankan Isabella untuk mundur dari pengelolaan harta atau berhadapan di pengadilan. "Aku lelah, Arga," katanya lirih. "Sofia tak akan berhenti. Dunia juga tak akan berhenti berbisik soal kita." Arga menatapnya tenang. "Kalau memang harus pergi, biar aku yang pergi. Tapi aku ingin kamu tahu, aku datang ke Australia hanya ingin bekerja. Aku tak pernah merencanakan jatuh cinta. Tapi itu yang terjadi, dan aku akan menyesal seumur hidup jika membiarkanmu sendiri lagi." Isabella menggenggam tangannya, matanya menatap langit biru. "Aku juga takut kehilanganmu." Hari itu,
Mereka membuat keputusan besar. Isabella mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mempertahankan hak atas rumah dan hidupnya sendiri. Dalam sidang yang berlangsung tertutup, ia memberikan kesaksian penuh keyakinan. Cacat fisik tidak membuat saya tidak waras. Cinta saya pada Arga tidak membutakan. Saya justru selamatkan diri saya sendiri. Media mengangkat kisah mereka dari sensasional menjadi inspirasi. Wanita kursi roda yang berdiri melawan stigma, tulis salah satu artikel. Beberapa bulan kemudian, keputusan pengadilan keluar. Isabella menang. Ia tetap memiliki hak atas rumah dan hartanya. Sofia pergi tak kembali. Bagian 12. Akhir yang bahagia. Di hari ulang tahun Isabella yang ke-41, di sebuah taman kecil belakang rumah, Arga melamar. Bukan dengan harta, bukan dengan nama, tapi dengan niat suci dari hati yang tak bisa jauh darimu. Maukah kamu menjadi rumahku? Isabella menangis, bukan karena sedih, tapi karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, seseorang melihat dirinya bukan sebagai beban, tapi sebagai tujuan. Mereka menikah secara sederhana. Beberapa tetangga, Pak Darwin, dan bahkan dokter fisioterapi Isabella hadir. Yang mengejutkan, setelah sekian bulan terapi, Isabella perlahan mulai merasakan sensasi di kakinya. Dokter bilang, keajaiban bisa datang dari semangat hidup. Arga tak pernah kembali ke Meranti, tapi ia membawa Meranti di hatinya dengan masakan-masakan yang kini ia ajarkan pada Isabella. Lengkap dengan ayat-ayat Al-Quran yang ia baca pelan di sore hari, mengisi udara rumah itu dengan ketenangan. Isabella tak lagi merasa lumpuh, karena sesungguhnya yang membuat seseorang kuat bukan kakinya, tapi hati yang tak menyerah mencintai dan dicintai.